Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hambali. Nomor induk mahasiswa saya adalah 202 215. Prodi Teknik Pemesinan. Hari ini saya akan mengulas buku tentang 10 dosa besar Soeharto. Judul buku ini adalah 10 dosa besar Soeharto. Penulis buku ini adalah Dr. Andes Wilmanjaya. Tahun penerbit buku ini sekitar 2003. Penerbit buku ini adalah Upaya Warga Negara. Jumlah halaman sekitar 64 halaman. Genre atau kategori buku ini adalah politik dan pemerintahan. Seperti inilah bukunya. Oke, lanjut di dalam isi buku. Pendahuluan atau orientasi. Buku ini membahas tentang para pahlawan yang paling berjasa menaikkan Soeharto ke singgasana kepresidenan tahun 1965. Pahlawan itu yaitu para mahasiswa. Soeharto, seperti yang diketahui oleh Frans Seda kepada Tempo sekitar 15 Maret 1986, memerintahkan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi. Soeharto bukan saja mengatur mahasiswa unjuk gigi di atas panser-panser tentara, tetapi juga menyediakan markas Kostrad di Jalan Merdeka Timur sebagai posko para mahasiswa. Tersirat pada bab 1, dosa Soeharto menikam Bung Karno dari belakangnya, tepat berada di paragraf pertama. Soekarno ditikam dari belakang. Jaminan Pangdam 5 Jaya Brigjen Amir Mahmud. Kita tidak boleh lupa bahwa Bung Karno dipecat dari kedudukannya sebagai presiden bukan karena melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan dengan alasan tuduhan yang disampaikan secara tertulis oleh Maijen Soeharto bahwa ada kecenderungan Bung Karno terlibat G30 SPKI, tentang berdosanya Soeharto memperkaya diri, keluarga, dan Cina. Soeharto menjual kemiskinan rakyat Indonesia. Soeharto berhasil meraih banyak bantuan dari negara kapitalis. Semua harus dikembalikan rakyat lagi sebagai hutang sekaligus pula dengan bunganya. Lanjut ke halaman selanjutnya. Soeharto berkuasa melebihi raja. Lahirnya Orde Baru merupakan suatu koreksi total terhadap praktek yang keliru dari zaman Orde Lama. Soeharto berambisi menjadi presiden secara terus-menerus dengan menafsirkan, boleh kita dipilih kembali setelah 5 tahun. Hal ini jelas memanipulasi karena Undang-Undang Dasar 1945 sudah tegas membatasi periode jabatan presiden. Soeharto juga menciptakan demokrasi fraksi yang tidak ada dalam Undang-Undang 1945. Presiden harus dipilih berdasarkan suara terbanyak, yang berarti voting atau pemungutan suara. Menjadikan Indonesia HAM paling buruk di dunia dan dosa-dosa Soeharto terhadap Pancasila. Sebab demikian racunnya sehingga seseorang secara sinis menafsirkan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang berbintang, artinya kekuasaan militer yang menggunakan bintang-bintang di pundaknya itulah yang paling menentukan. 2. Kemanusiaan yang dirantai, artinya hak asasi manusia itu terpasung di mana-mana. 3. Persatuan di bawah pohon beringin, artinya dengan mayoritas Golkar sebagai pengayom, segala kebijakan ditentukan oleh yang berkuasa. 4. Kekayaan yang dipimpin oleh kebo, artinya rakyat ini ditipu seperti kerbau, dicocok hidungnya oleh pemimpin-pemimpin yang tumpul otaknya dengan kerbau. 5. Keadilan sosial di kuburan, artinya adil, makmur, melambangkan padi dan kapas, itu sampai mati pun belum pernah tercapai. Lanjut pada halaman selanjutnya tentang manipulator sejarah merobohkan gedung proklamasi. Soeharto seakan-akan menjual kemerdekaan kita kepada bangsa asing, kaum keturunan asing non-pribumi, sehingga rakyat menderita krisis. Soeharto ingin menghapuskan jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan 1945 itu dengan usaha yang menggusur gedung proklamasi di Pegangsaan Timur nomor 56 dan dibangunnya di tempat yang sama, gedung bertingkat 4 dan nama gedung Perintis Kemerdekaan dan bukannya gedung proklamasi.
Dosa Soeharto kepada pejuang kemerdekaan dan ABRI. Soeharto dengan kejam mendepak kawan angkatan 1945 ditepak dari jabatannya atau digencat sampai tersisihkan karena dia takut disaingi. Dosa Soeharto yang akan dia petik sendiri sebagai hukuman karma. Soeharto harus merasakan sendiri bahwa seluruh jeripayah untuk membantu bangsa ini hanyalah ibarat sendi-sendi yang keropos. Banyak pengelabuan dan juga penindasan kepada rakyat dan juga tujuan Soeharto hanya mengambil keuntungan semata baik untuk dirinya, keluarganya maupun kerabatnya. Soeharto berambisi menggiring ABRI agar berpihak kepada Golkar. ABRI diperalat oleh Soeharto untuk menangkap, menahan, memukul, menganiaya, menyiksa, menculik orang-orang yang bersuara vokal atau melakukan kegiatan politik anti-politik, penindasan dan anti-fanatisme yang sering dituduh Soeharto sebagai OTB atau organisasi tanpa bentuk, sekurang-kurangnya sebagai ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Banyak pula anggota ABRI duduk di MPR atau DPR dan dikaryakan sebagai gubernur, bupati, camat, lurah atau babinsa dan sebagainya. ABRI hanya bersifat sebagai dinamistor atau menggerak, stabilistor atau pengaman dalam pengaman keadaan supaya stabil, dan katalistor, penghubung atau juru penengah di antara konflik-konflik golongan atau kelompok masyarakat, dan sebenarnya menjadi aktor atau agency of development. Lanjut ke halaman selanjutnya. Membabat hutang untuk Bob Hasan dan kawannya. Dengan gesit, Soeharto memindahkan bangsa Jawa yang miskin ke daerah transmigrasi di luar Jawa. Tetapi Pulau Jawa sendiri disewakan dan dijualnya kepada kaum konglomerat keturunan asing, pengusaha peranakan asing, sehingga orang-orang kaya itulah yang praktik menguasai tanah luas Jawa. Soeharto ini sebenarnya adalah seorang pemimpin negara yang dijadikan boneka dari kepentingan bangsa asing, dengan perlahan menjual negeri ini kepada kelompok negara asing karena hutang yang semakin menumpuk tidak terbayarkan lagi, sehingga menjual banyak pulau di Indonesia kepada bangsa asing. Merubah ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Segalanya ditentukan oleh uang, mengurus KTP sampai mengurus perkara. Konsumerisme menjadi prinsip hidup rezim Orbato, sehingga agama dan moral pun habis kehilangan maknanya yang sejati. Kelebihan buku ini sangat bagus untuk generasi penerus bangsa agar mengetahui seluk-beluk buruknya pemerintahan pada zaman Presiden Soeharto, sebab buku ini menceritakan 10 dosa besar Soeharto. Salah satunya adalah 1. Soeharto menikam Bung Karno dari belakang. 2. Pembunuhan massal tahun 1965. 3. Soeharto berdosa memperkaya diri, keluarga, dan Cina konconya saja. 4. Soeharto berkuasa melebihi raja. 5. Soeharto menjadikan Indonesia HAM paling buruk di Indonesia. 6. Manipulator sejarah merobohkan gedung proklamasi. 7. Dosa kepada pejuang kemerdekaan dan ABRI. 8. Menggiring ABRI berpihak kepada Golkar. 9. Membabat hutang untuk Bob Hasan dan kawannya. 10. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Buku ini juga mengingatkan kepada generasi muda agar sejarah buruk itu tidak terulang kembali dan bisa menjadikan semangat persatuan dan kesatuan untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Menurut saya adalah secara menyeluruh kekurangan hanya pada tebal bukunya saja, di mana buku itu hanya sekitar 64 halaman, yang lebih tipis daripada karya tulisan-tulisan yang lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.